Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'an. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Kasyifatus Saja tentang syarat-syarat sahnya sholat Jumat. Kita langsung membaca syarat yang ketiga. Wa thalithuha, yang ketiga daripada syarat-syarat sahnya sholat Jumat. Yang ketiga adalah antusolah, sholat Jumat disolati jamaatan secara berjamaah. Jadi sholat Jumat itu wajib dilaksanakan secara berjamaah. Qala Az-Zayadiyu, telah berkata Imam Az-Zayadi. Beliau mengatakan fi raq'atil ula, pada rakaat yang pertama. Jadi wajibnya sholat Jumat dikerjakan secara berjamaah itu hanya pada rakaat yang pertama saja. Artinya, jika pada rakaat yang pertama sholat Jumat tadi itu dikerjakan secara berjamaah, kemudian untuk rakaat yang kedua dikerjakan secara sendiri-sendiri, maka Jumatnya tadi itu sah. Nah, itu yang dimaksud dengan ibarah antusalla jama'atan fir raq'atil ula. Salat Jumat wajib dikerjakan secara berjamaah pada rakaat yang pertama. Bitamamiha, dengan sempurnanya rakaat yang pertama. Nah, dianggap sempurnanya satu rakaat tadi itu sampai mana? Nah, di sini beliau jelaskan bi ayyastamirra ma'ahu ila sujudi tsani, dengan sekira makmum mengikuti imam ila sujudi tsani, sampai sujud yang kedua. Jadi setelah melakukan sujud yang kedua, mereka boleh sholat Jumat secara sendiri-sendiri. Kemudian beliau mengatakan, falau shallal imamu, seandainya imam sholat bil arba'in, dengan 40 orang, rakaatan, satu rakaat. Jadi imamnya tadi sholat bersama dengan makmum yang 40, sholatnya tadi satu rakaat. Tsumma ahdatsa, kemudian imamnya tadi itu berhadas. Fa'atamma kullun minhum wahdah, kemudian atama, menyempurnakan, kullun, masing-masing, minhum, dari 40 orang tadi, wahdah, menyempurnakan sholatnya secara sendiri. Awlam yuhdits, atau imamnya enggak berhadas. Wa faraquhu, akan tetapi para makmumnya mereka itu memisahkan diri daripada imam. Memisahkan diri daripada imam tadi itu fi tsaniyah, pada rakaat yang kedua. Wa atamu, dan mereka menyempurnakan sholatnya tadi itu munfaridin, sendiri-sendiri. Maka ajza'athum al-jum'atu, maka mencukupi bagi mereka al-jum'atu, Jumat. Jadi intinya yang wajib berjamaah itu hanya pada rakaat yang pertama saja. Sampai mana? Sampai sujud yang kedua. Jadi yang wajib berjamaah itu hanya pada rakaat yang pertama saja sampai sujud yang kedua. Setelah itu kalau ingin sholat secara sendiri-sendiri itu diperbolehkan dan sudah sah. Kemudian kata beliau, naam, ya memang hukumnya tadi itu seperti itu memang. Tetapi yushtaratu, disyaratkan, baqaul adat, tetapnya jumlah, maksudnya jumlah di sini adalah 40 orang. Memang hukumnya tadi itu seperti itu. Tetapi disyaratkan tetapnya jumlahnya 40 orang ila salamil jami', sampai salam semuanya. Jadi kata beliau,
memang benar pada rakaat yang kedua itu boleh sholat secara sendiri-sendiri, itu boleh, benar seperti itu. Tetapi disyaratkan jumlah 40 orang yang sholat tadi itu harus tetap sah sampai semuanya salam. Kalau salah satu di antara mereka ada satu orang yang berhadas, yang batal sholatnya, maka sholat seluruhnya tadi itu enggak sah. Semuanya wajib mengulangi Jumatan lagi. Nah, di sini kata beliau, wa mata dan kapan ahdatha berhadas wahidun satu orang minhum dari 40 orang tadi, maka lam tasihha Jum'atul baqin, enggak sah sholat Jumat yang lainnya. Intaha, selesai perkataan Imam Az-Zayadi tadi. Jadi kalau satu orang ada yang berhadas, maka sholat Jumatannya bagi yang lainnya itu juga enggak sah. Mereka semuanya wajib mengulangi sholat Jumat lagi. Kemudian wa in kana huwal akhiru, dan jika satu orang yang berhadas tadi itu adalah orang yang terakhir, wa in dhahabal awwalun, dan meskipun orang-orang yang pertama tadi itu sudah pergi, sudah balik ila amakinihim, ke rumah-rumah mereka, maka wayal zamuhum, maka dan wajib bagi mereka i'adatuha, mengulangi sholat Jumat tadi, Jumatan dengan sholat Jumat. In amkana, jika memungkinkan. Jadi gambarannya seperti ini. Pada rakaat yang kedua, mereka melakukan sholat Jumat secara sendiri-sendiri. Kemudian yang 39 orang tadi itu sudah balik ke rumah mereka masing-masing. Ternyata ada satu orang yang terakhir tadi berhadas, maka wajib bagi semuanya itu mengulangi sholatnya. Sholat Jumatnya wajib diulangi dengan sholat Jumat. In amkana, jika yang demikian itu memungkinkan. Wa ilah, dan jika enggak mungkin mengulangi sholat Jumat tadi dengan sholat Jumat, enggak mungkin, misalnya waktunya sudah mepet waktu asar, maka fardhuhron, maka wajib mengulangi sholat Jumat tadi dengan sholat zuhur. Jadi mereka semuanya wajib mengulangi sholatnya tadi dengan sholat zuhur. Wabihada, dan dengan pernyataan ini, yulghazu, maka dibuat teka-teki. Fayuqalu lana, maka dikatakan kepada kita, syakhsun, ada seorang, ahdatha, yang dia berhadas, fil masjid, di masjid. Ada seorang yang berhadas di masjid, fabatolat sholatu akhara, maka batalah sholat yang lainnya fil bait, fi baitihi, di rumahnya. Ya, tadi itu gambarannya. Sholat Jumat yang sudah dikerjakan secara berjamaah pada rakaat yang pertama, kemudian pada rakaat yang kedua mereka menyelesaikan secara sendiri-sendiri. Kemudian yang 39 sudah balik ke rumah, satu orangnya masih di dalam masjid, masih sholat. Ternyata dia berhadas, dia buang angin, maka satu orang yang tadi itu menjadi sebab batalnya semuanya tadi. Wajib bagi semuanya mengulangi sholat Jumat lagi, gara-gara satu orang tadi. Nah, ini adalah syarat-syarat sholat Jumat yang ketiga. Kemudian warabi'uha, yang keempat daripada syarat-syarat sahnya Jumat. Yang keempat adalah ayakunu arba'in, adanya ahli Jumat, orang yang sholat Jumat itu jumlahnya adalah arba'ina, 40 orang. Jadi syarat sah Jumat yang keempat adalah adanya ahli Jumat itu adalah 40 orang. Qala Az-Zayadiyu, telah berkata Imam Az-Zayadi, walau minal jin, walaupun 40 orang tadi itu daripada jin, itu sah.
kama fil Jawahir, sebagaimana yang ada di dalam kitab Jawahir. Nah, insya Allah untuk syarat yang keempat ini kita akan jelaskan pada kesempatan berikutnya.